Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia, saya ke mahasiswa terlebih dahulu. Silahkan, di sebelah kiri saya ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Vira atas kesempatannya. Saya Konedi Prusina, perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya. Sebenarnya permasalahan mengenai kritik terhadap swasembada pangan ini menarik, di mana tadi kita lihat juga bahwasanya kan banyak perdebatan antara yang mempertanyakan data-datanya dan juga bagaimana aspek pendekatan hukumnya. Namun saya ingin bertanya kepada Bung Ferry Amsari sebagai kalangan akademisi, jika kritik terhadap swasembada pangan ini, apakah hal tersebut menunjukkan lemahnya kebijakan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasc. Bang Ferry, silakan jelaskan. Ya, pada dasarnya secara prinsip konstitusional ya, karena ada pasal 33, pasal 28A, 28C yang bicara soal perlindungan kepentingan publik yang namanya bumi, air, dan segala isinya termasuk padi, pangan, dan lain-lain. Harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maka cerita kepastian soal pangan ini menjadi sangat penting. Kita tahu kalau baca sejarah soal pangan dan beras di Indonesia, Bang, 20 tahun terakhir selalu akan timbul persoalan-persoalan soal data. Bahkan kita juga tidak hanya berhadapan dengan data, tapi juga berhadapan dengan alam. Yang namanya El Nino, ini udah mulai masuk nih. Jadi nanti akan diuji tuh data-data itu. Yang saya khawatirkan kalau data tidak terlalu terbuka, hanya di permukaan, bahasa Bang Nursi adalah makro doang, kita akan terjebak dengan slogan-slogan dan data-data sudah swasembada pangan tapi ternyata belum. Sudah swasembada beras tapi belum pasti. Nah, yang kita harapkan adalah keterbukaan negara. Negara harus terbuka. Kalau bilang swasembada beras adalah ternyata ada peningkatan jumlah panen, kita mau tanya, itu panennya di mana saja yang jumlahnya 2 atau 3 kali lipat? Apakah memang sesuai dengan kebutuhan warga negara atau tidak? Kalau El Nino datang dengan stok beras yang ada, kita aman atau tidak? Jangan indah di permukaan, begitu badai datang kita semua langsung nanti pemerintah minta maaf. Pemerintah minta maaf, kita nggak bisa laporkan. Tapi kalau kita bertanya-tanya ada permasalahan, tiba-tiba dilaporkan jadi aneh. Dulu peringatan yang sama loh kita sampaikan, IKN bukan kita tidak setuju, tapi uang negara cukup tidak. Begitu sekarang IKN-nya nganggur, nggak ada tuh negara minta maaf kepada kita. Ray Rangkuti hanya cerewet doang. Padahal dia ingatkan dulu macam-macam soal itu. Jadi ini soal keterbukaan negara. Negara tidak perlu marah. Warga negara lain tidak perlu marah. Ini hanya menguji sikap negara untuk lebih terbuka. Ya, saya tidak mempersoalkan apakah LBH Tani penasihatnya Pak Prabowo atau tidak, itu bukan persoalan. Yang saya inginkan, mari kita bicara data yang terbuka. Kita uji tuh. Saya sudah sampaikan, Pak Menteri Pertanian, saya bersedia minta maaf kalau kemudian ruang-ruang mikrodata itu dibuka. Agar kita jadi percaya diri menghadapi badai El Nino, Godzilla, pakai Godzilla lagi ke depannya. Jadi ini untuk kebenaran data, kebenaran sikap kita terhadap peraturan, terutama konstitusi kita, dan penghormatan kita kepada kepentingan halayak banyak. Baik. Jadi saya tentu menghargai pemerintah, tapi mestinya pemerintah juga menghargai rakyat. Baik, Bang Ferry, terima kasih. Saya ke Anda, pertanyaan dari Vivi Kananda. Mbak Ito, sejumlah pihak sebut ini kriminalisasi. Bagaimana Anda menjawab tudingan ada kepentingan lain di balik laporan LBH Tani? Kepentingan apa? Kepentingan siapa? Tidak ada. Ini adalah ekspresi masyarakat, ekspresi rakyat. Buktinya setiap hari orang ada melakukan demonstrasi di sekitaran Polda karena memang mereka mau proses laporan kita itu segera diproses dengan sebaik-baiknya. Tidak ada. Oke, baik. Itu ya sudah menjawab pertanyaan ya yang diajukan oleh penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke pertanyaan selanjutnya.
Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, bagaimana pemerintah memastikan bahwa sikap tegas Presiden terhadap pengamat tidak diterjemahkan oleh aparat penegak hukum sebagai instruksi untuk membungkam suara kritis? Ya, sebelum masuk menjawab tadi itu, saya tambahkan kekhawatiran Bang Ferry tadi. Bang Ferry menyampaikan ada El Nino, ada dua lagi sebenarnya. Ada soal perubahan iklim dan ada konflik geopolitik. Kemudian, karena saya mewakili pemerintah, maka saya ingin menjawab apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan kekhawatiran Bang Ferry dan publik khalayak ramai. Ada beberapa poin yang akan dilakukan, misalnya pertama, penguatan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan sistem logistik dan distribusi pangan, diversifikasi pangan dan pengurangan ketergantungan impor, penguatan sistem data, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Kalau ditanya cadangan pokok kita hari ini aman atau tidak menghadapi itu, sejauh ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional aman. Jadi kekhawatiran itu bisa dijawab oleh pemerintah dengan data-data yang ada, dengan strategi-strategi untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama, Mbak Fira. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi, tidak ada masalah. Mbak Fira, siapapun yang hari ini atau malam ini sedang menonton acara CNN, mudah untuk mendeteksi apakah pemerintah ini anti terhadap kritik atau tidak. Caranya Mbak Fira, modalnya kuota. Buka semua sosmed, buka TikTok, buka X, Instagram, Facebook, YouTube, penuh dengan kritik pemerintah. Bahkan ada yang sampai offside, Mbak Fira. Misalnya ada postingan-postingan orang itu yang mengganti wajah pejabat negara dengan binatang. Adakah pelaporan itu dilakukan? Kalau tadi case-nya lagi ada yang melaporkan Mbak Ito dikaitkan ke pemerintah, di awal saya sudah jelaskan. Fakta dan asumsi simpulan itu harus sinkron. Nah, jadi poin saya adalah silahkan kritik pemerintah sekeras-kerasnya. Dijamin oleh konstitusi, disebutkan kata demokrasi di dalam KUHP, menghargai, bahkan siapapun di sini atau siapapun yang menonton CNN, silahkan kritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto, silahkan kritik tindakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilindungi secara hukum. Itu mungkin penegasan dari saya, Mbak Fira, karena kritik itu adalah fungsi check and balance antara negara dan juga masyarakat. Bisa jadi Mbak Fira, ada kebijakan negara yang terlewat. Kalau ruang kritik itu ditutup, maka kekuasaan yang terlalu lebar, terlalu luas berpotensi disalahgunakan oleh pihak penguasa. Itu negara membutuhkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Itu Mbak. Oke, itu janji pemerintah ya, seperti itu. Waktu kita sudah habis, saya akan berikan kesempatan closing statement masing-masing pembicara malam hari ini. Saya berikan kesempatan 1 menit tiap pembicara. Saya mulai dari Anda, Bang Ihsanuddin, silakan. Saya hargai omongan Ferry, omongan Kurnia barusan. Bahwa pemerintah siapkan kritik. Tapi yang perlu dilakukan adalah satu kata kuncinya. Kalau ditantang duduk bareng, yuk duduk bareng yuk. Ayo kita duduk bareng, beradu data. Nah, tadi Ferry sebenarnya ngakui ada perbaikan data. Itu yang saya bilang tadi, Komisi 13 sekarang sedang memperbaiki data bagaimana aktualitas dan akurasi. What's the point? Poinnya adalah betapa buruknya public trust tentang kebijakan pemerintah karena datanya simpang siur, Kurnia. Yes. Data ini saya alami soal UMKM saja. Kita ambil Kementerian Koperasi, UMKM sampai dengan ke tingkat 2. Nggak ada data yang bisa dipegang. Berapa sebenarnya UMKM? Apalagi ditelusuri di dalam berapa yang mati, berapa yang masuk, berapa yang bertahan. Sulit sekali untuk diambil kepercayaannya. Poinnya adalah, saya hargai pemerintah sikap yang Anda sampaikan, Kurnia. Tetapi kalau ayo kita duduk bareng untuk memperbaiki kebijakan. Kan kita maunya berbuat baik buat bangsa ini kan? Ya. Kalau kita memang mau berbuat baik bangsa ini, satu kata kuncinya, pemerintah jangan arogan dengan kekuasaannya. Mau ya rendah hati, gitu loh. Rendah hati dengerin orang-orang yang memang mau berbuat baik negeri ini. Jangan dikriminalisasi. Setuju. Jangan nunjukin bahwa saya berkuasa. Dikasih tahu nggak mau. Saya mau bilang yang terakhir sama Anda. Oke? Mudah-mudahan didengarkan oleh namanya ini. Soal sampah, tadi sudah disebut sama Ferry, soal sampah saja
Anda mau selesaikan berapa tahun? Sampah itu tidak sembarang masalahnya. Ya. Itu juga susah dikasih tahunya. Jadi indikatornya sesungguhnya terpulang pada apa yang disebut dengan political behavior pemerintah. Kalau political behavior pemerintah merasa sebagai penguasa, tinimbang sebagai pemegang amanah rakyat, maka jadinya kayak gini. Yes. Orang kehilangan trust, orang kehilangan kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Bang Abalin, closing statement. Saya mau bilang supaya kita juga memang harus membiasakan menggunakan semua diksi dan narasi yang dipakai itu adalah berorientasi pada pembelajaran publik. Itu yang saya maksud. Kenapa penting? Bayangkan saya merasa bahwa CNN merasa penting bagi anak-anak mahasiswa malam ini dari Jayabaya datang supaya mereka juga bisa tahu bahwa ruang publik itu kita orang-orang yang terpelajar menggunakan diksi dan narasi yang diarahkan pada pembelajaran. Saya mau kasih tahu baik-baik bahwa soal urusan data yang tadi kita ngobrol itu bukan saja data dari Food Agriculture Organization, tetapi BPS, begitu juga dengan United States Development of Agriculture, Department of Agriculture. Iya, gitu. Saya paham. Jadi saya mau bilang bahwa data-data independen yang dipakai untuk dan atas nama negara terhadap informasi yang kita bicarakan terkait dengan kementerian lah. Saya menggunakan kementerian. Kalau udah tidak mau saya menggunakan swasembada, tapi prinsipnya sama. Data-data itulah yang data-data independen yang digunakan untuk dan atas nama negara terhadap informasi penting kepada rakyat. Jadi kalau nanti masyarakat juga dalam situasi seperti hari ini, kemudian kita orang-orang pinter nih, tanda petik nih Vira, orang-orang hebat nih hari-hari di televisi, juga menggerogoti ruang publik ini kemudian menyebarkan berita yang mengkhawatirkan terhadap masyarakat, saya kira kita tidak terlalu arif dan bijak. Itu sebabnya boleh kita mengadu data. Saya insya Allah 5 tahun ada di parlemen, duduk di komisi mengenai masalah pangan dan data ini. Karena itulah saya selalu bilang bahwa soal urusan swasembada atau kemandirian beras, pangan dan lain-lain ini, datanya tidak bisa tidak. Undang-undang itu kami disusun DPR pada waktu itu berdasarkan data International Organization, termasuk yang tadi saya bilang itu. Oke. Jadi hari ini baik tadi pemerintah ya, Kurnia menyebutkan data-data pemerintah, data-data BPS dan yang saya sebutkan ini, itu dengan gampang bisa diakses. Semua orang bisa akses. Baik. Jadi kita tidak bisa melakukan spekulasi dengan berbagai diksi-diksi yang bisa menjatuhkan harkat dan martabat negara. Saya Baik. tidak bicara pemerintah, karena I'm not from government. Itu nanti Kurnia. Saya mau bicara atas nama kebanggaan saya sebagai rakyat Indonesia yang begini maju. Oke. Pemerintahnya melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya. Baik. Itu aja maksud saya. Bang Abalin, terima kasih. Bang. Oh, iya. Lagi serius merhatiin Bang Abalin ini. Satu, 2011 masa pemerintahan Pak SBY, ada 2 gerakan besar saat itu yang cukup menghebohkan. Satu diinisiasi oleh tokoh-tokoh agama dengan menyebut 9 kebohongan SBY. Lalu ada gerakan juga yang diinisiasi oleh Bang Hariman Siregar, cabut mandat terhadap Pak SBY. Dua-dua itu peristiwanya hampir sama sekarang terjadi. Di Halal Bihalal kemarin ada kata yang disebut bagaimana cara mengingatkan pemerintah kalau sudah begini. Gitu. Di zaman 2019 itu kira-kira cabut mandat itu. Lalu Ferry mempertanyakan soal data Departemen Pertanian kan. Kira-kira itu kalau 2011 itu 9 kebohongan. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang menggerakkan itu yang pernah dipanggil oleh polisi karena tidak ada satupun memang warga negara yang melaporkannya juga. Entah warga negara yang berafiliasi dengan Pak SBY maupun warga negara yang lain. Itu ininya gitu ya. Nah, yang itu pertama. Nah, yang kedua, kita selalu mengatakan bahwa harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan cara lapor sana, lapor sini. Tunggu dulu. Kalau segala hal dan segala sesuatunya saling lapor, memang pertanyaan filosofisnya adalah apakah kita sedang menegakkan negara hukum atau negara hukum-hukuman? Karena pada akhirnya kemudian setiap orang bisa melaporkan apapun.
Soal apakah laporannya diterima, soal apakah laporannya benar di pengadilan, itu mungkin yang kedua dan yang ketiga. Tapi melaporkan itu terjadi. Tidak dengan sendirinya seolah-olah kita sedang menegakkan negara hukum. Jangan-jangan sebenarnya yang sedang kita lakukan itu adalah menegakkan negara hukum-hukuman. Apa negara hukum-hukuman itu? Di mana orang saling ingin menghukum orang yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka yang ketiga akan terjadi. Apa? Tradisi dialog nggak ada. Tradisi berdebat nggak ada. Semua kata-kata yang disebutkan oleh Kurnia itu nggak berfungsi, nggak berguna. Ketika dia mengatakan pemerintah menjamin, pemerintah mengatakan memberi kebebasan, nggak ada berguna. Sebab ada orang lain nanti yang tidak terlibat di dalam diskusi itu, yang merasa tersinggung lalu dia laporkan. Dan kita menganggap itu hak. Oh ya tentu itu hak. Gitu. Tapi Anda sebenarnya sedang tidak membangun tradisi sebuah negara dengan kultur hukum yang tepat gitu. Jadi perdebatannya harus dengan perdebatan, bukan dijawab. Baik. Apalagi dasarnya adalah saya sakit hati. Pertanyaan saya adalah, kalau ada orang sakit hati terhadap pengamat, lalu dipolisikan, boleh enggak kalau kita sakit hati terhadap pejabat, lalu kita polisikan? Kalau ada pejabat yang hari ini berkata A, besok dia berkata B, dan itu bertolak belakang, lalu kita polisikan. Baik. Nah yang terakhir adalah, Waktu kita sudah habis, Bang. yang terakhir adalah, saya berasa debat-debat ini mengingatkan saya pada fungsi DPR. Sekiranya kalau DPR berfungsi dengan optimal, mungkin perdebatan-perdebatan yang seperti ini akan lebih terbuka di DPR itu. Oleh karena itu saya berharap betul DPR kita ke depan lebih keluar fungsinya dalam konteks mengawasi dan dalam konteks kontrol. Oke, baik. Jangan sampai civil society seperti Saiful Mujani, seperti Ferry yang melakukan fungsi itu sebab sangat rentan kemudian dipolisikan orang karena dianggap melakukan tindakan makar ataupun penghasutan. Gitu. Baik, terima kasih. Bang Rey, singkat saja closing statement. Bedakan kritik dengan hasutan. Kami bukan anti kritik, kami mau membersihkan ruang publik. Kalau ada yang bermain dengan opini tanpa data, kami akan lawan dengan hukum secara moral dan di ruang publik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ito. Closing statement, Bang Ferry, singkat. Ya, saya tidak dalam rangka merengek bahwa perkara ini dicabut. Saya berani untuk melawan dengan data. Malah ini cara yang baik ya. Warga negara kemudian mempertanyakan data saya, tidak mempertanyakan data pemerintah. Oleh karena ini kesempatan bagi kita di ruang pengadilan ataupun di mana saja untuk membuka kebenaran data. Yang saya miliki data itu adalah data pemerintah yang dulu dan sekarang yang saling bertabrakan. Data-data peraturan kebijakan yang juga saling bertabrakan. Alangkah eloknya nanti di pengadilan dibuka itu semua. Yang saya miriskan adalah Bang Rey, Bang Nursi, Kurnia, saya dan teman-teman lain sudah puluhan tahun memperjuangkan kemerdekaan berpendapat. Bagi saya, kalau kemudian perjuangan itu berimbas jadi bumerang bagi saya, let's go, let's do it. Siapa yang sedang berbohong, siapa yang menipu publiknya, suatu saat akan terbukti. Mudah-mudahan ini dibukakan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa kita sedang tidak punya niat apapun. Tapi ternyata orang nomor satu yang kemudian asal bicara, yang kemudian mengungkapkan data yang bertabrakan dengan data-data kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini kebahagiaan bagi Mbak Ito dan yang lain, tapi saya berterima kasih agar orang boleh punya hak untuk tahu data dan kebenaran. Oke, baik. Bang Ferry, terima kasih. Sebagai penutup, Mas Kurnia. Iya, saya rasa tidak semua pandangan pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri HAM itu, tidak semua permasalahan itu harus berujung pada proses hukum. Tapi proses hukum itu harus dimaknai ketika ada keaktifan dari aparat penegak hukum. Tolak ukurnya bukan dari keaktifan dari warga negara. Kalau warga negara aktif, maka bukan pemerintah yang disalahkan, warga negaranya yang dididik. Itu poinnya. Jadi biarkan kepolisian menjalankan fungsi pelayanan publik
biarkan satu menjalani hak konstitusionalitasnya, namun pemerintah sudah menjelaskan guideline-nya seperti apa, panduannya seperti apa. Dalam konteks umum tadi sudah saya sebutkan di dalam KUHP, dalam konteks kasusnya atau peristiwa hari ini, pendapat Ferry Amsari, tidak hanya Ferry Amsari sebenarnya yang disebut, Ubaidillah Badrun itu bukan merupakan ranah pidana. Hanya perbedaan sudut pandang saja, hanya perbedaan data saja, dan harusnya selesai di meja-meja diskusi, bukan di meja-meja aparat penegak hukum. Itu, Mbak Oke, Fira. clear, jelas gitu ya. Mas Kurnia, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Saya tutup sistem yang kuat bukan yang alergi kritik, melainkan yang berani menjawab dengan fakta terbuka. Sebab demokrasi tak goyah oleh pendapat yang berbeda, tetapi saat pertanyaan dibalas dengan perkara. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.